Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sabinomro. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Khusus, Angkatan 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus. Di sini ada faktor keluarga, lingkungan, kematangan, pembentukan, minat dan bakat, dan yang terakhir ada kebebasan. Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Beberapa faktor tersebut diantaranya ada genetika, hereditary, intelektual, kesehatan, nutrisi, pengaruh lingkungan di mana si anak hidup, serta pengalaman-pengalaman khusus dari masing-masing tahap perkembangan yang dialami anak. Di sini ada faktor keluarga. Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa peranan faktor hereditas terhadap perkembangan kognitif atau inteligensi seseorang, terutama karena adanya rangkaian hubungan antara pertalian keluarga dengan ukuran IQ. Dengan demikian, secara potensial anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir setaraf normal, di atas normal, atau di bawah normal. Tetapi potensi tersebut tidak akan dapat berkembang secara optimal tanpa adanya lingkungan yang dapat memberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan hereditas sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Faktor lingkungan masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun hingga 6 tahun. Pertumbuhan perkembangan pada masa-masa ini berjalan pesat. Kemudian mereka membutuhkan dan masih sangat terikat oleh lingkungan dan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan anak untuk bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas. Perkembangan kognitif dalam hal ini, otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Jadi pengasuh orang tua dipengaruhi oleh model interaksi orang tua dan anak, kondisi keluarga, dan harapan orang tua, keadaan sosial, ekonomi, dan pendidikan, juga pekerjaan orang tua. Pengasuh orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh berbagai bentuk keterampilan melalui eksplanasi, dorongan. Faktor kematangan tiap organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis, yaitu usia kalender. Faktor pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan dengan pembentukan sengaja atau skala formal, dan pembentukan tak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Manusia berbuat inteligensi karena untuk mempertahankan hidup maupun dalam bentuk penyesuaian diri. Faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajari apa yang terimanya. Ada faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih sesuai kebutuhannya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus antara lain didapatkan ada 6 faktor yang bermacam-macam, seperti faktor kebebasan, kematangan, pembentukan, lingkungan, minat dan bakat, keluarga. Faktor yang mempengaruhi keempat subjek adalah faktor minat dan bakat, faktor kematangan, dan faktor pembentukan. Untuk faktor minat dan bakat adalah minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat, sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan. Halo semua teman-teman, bagi kamu yang bercita-cita untuk menjadi guru, mungkin jurusan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus bisa masuk ke dalam list pilihan kamu nih. Selain belajar tentang pendidikan, jurusan ini juga akan mengajarkan kamu
ilmu tentang psikologi serta karakteristik anak-anak dengan kebutuhan khusus. Untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam, yuk simak penjelasannya di next video. Pada dasarnya, jurusan ini diadakan untuk membentuk tenaga pengajar yang memiliki kemampuan serta keahlian untuk menangani dan mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus. Mata kuliah yang ada di jurusan ini tidak hanya mengajarkan mahasiswa tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus dari aspek pendidikan saja, seperti membentuk kurikulum dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai kebutuhan. Akan diajarkan tentang ruang lingkup psikologi serta perspektif anak dengan berkebutuhan khusus yang tentunya berbeda-beda sesuai dengan karakter dan kendala masing-masing anak. Dulu jurusan ini dapat dikatakan masih sangat asing bagi sebagian orang, namun kini kehadirannya sudah mulai dilirik sebab telah banyak universitas ternama yang mulai membuka jurusan pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus dan semakin ketat juga persaingan untuk bisa menjadi bagian dari mahasiswa jurusan pendidikan khusus. Adapun prospek kerja lulusan jurusan pendidikan khusus, biasanya mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di jurusan pendidikan khusus akan bekerja sebagai guru di sekolah luar biasa. Adapun juga sebagai lulusan untuk bisa bekerja sebagai terapis di pusat rehabilitas atau menjadi guru pembimbing khusus di sekolah inklusif. Guru pembimbing khusus di sekolah inklusif yaitu sekolah yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak reguler. Kemudian seperti kuliah pada umumnya, kamu akan menerapkan semua ilmu yang telah dipelajari selama masa kuliah dengan melakukan praktek lapangan sebagai pengajar di sekolah dengan anak berkebutuhan khusus. Apalagi untuk bisa membimbing anak dengan kebutuhan khusus, yang terpenting adalah kamu bisa menangani mereka dengan tepat secara langsung. Begitulah teman-teman ulasan jurusan pendidikan luar biasa ataupun pendidikan khusus. Apakah kamu semakin tertarik untuk masuk ke jurusan ini? Di jurusan ini kamu bisa menempa diri kamu untuk jadi guru yang baik untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang butuh bimbingan loh. Ayo, yuk belajar.